Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa anhum ma'ana ila aqbal wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya marratan lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha 'ashran wa man shalla 'alayya 'ashran sallallahu alaihi biha mi'atan wa man shalla 'alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan wa man shalla 'alayya alfan lam tamassuhu an-nar. Lanjutkan lagi bab sholawat. Lanjutkan lagi bab sholawat. Ini masya Allah yang sholawat ini. Dikatakan salah satu tanda bukti cinta kita ya kepada seseorang atau kepada sesuatu sering-sering kita pasti tandanya itu sering kita ucap-ucap, sering disebut-sebut. Orang kalau lagi apa namanya, misalnya lagi suka, orang laki kalau lagi suka sama perempuan, diceritain itu perempuan, ngomongin gitu, kebetulan masuk orang begini, terus nggak bisa habis. Orang lagi suka sama barang apa disebut-sebut terus. Orang lagi hobi sama motor, belum sampai beli, dibahas terus ke cerita motor, dicari tahu terus. Kalau saya punya handphone dibuka dulu kan di internet gambar motor, benar nggak, Pak? Jangan dibuka. Maju. Enggak, Bapak yang buat itu Pak yang nyender. Kalau muda jangan. Sama dengan halnya kalau memang kita cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda kita cinta sama Nabi Sallallahu itu nggak bisa jauh Nabi dari lisan kita. Makanya kalau ada orang bilang mengaku dirinya itu cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ngirimin sholawat aja kagak, ngirim salam kagak, tapi buktinya dia cinta nih. Ini sebelum masuk ke jenjang yang lebih jauh nih. Enggak. Kalau tadi orang suka motor belum mampu beli, duduk sini duduk yang belum datang, yang fisik. Madu sini, duduk ini. Nah itu kenapa jadi bernyender? Yang tua kalau nyender itu kan aku. Orang tadi suka sama motor, belum mampu beli, dilihat gambar. Begitu dia mampu beli, masuk ke jenjang berikutnya, dibeli itu motor. Setelah dibeli itu motor, setelah disampaikan beli itu motor, karena saking cintanya orang namanya motor, masuk lagi ke jenjang berikutnya, dirawat ke motor. Asal boleh nih, asal bisa nih, nggak pakai ke motor. Saking sayangnya, baru dipakai keluar dikit dari rumah rapid. Kalau hujan menginjak lewatin becek-becekan dikit, buru-buru cuci, dibilas, sama. Mencintai ini kita kepada Rasulullah SAW pun
ada jenjangan-jenjangan. Ada jenjangan-jenjangan. Pertama, kasratul dzikri. Banyak nyebut-nyebut Nabi SAW dengan perantara sholat. Dengan perantara sholat. Begitu dia punya kemampuan lebih, dia mulai ngikutin tapak tilasnya baginda Nabi. Otomatis kan begitu. Karena dia suka sama Nabi SAW, dia cari tahu, dia datang ke majelis taklim. Nabi ini kayak gimana sih orangnya, modelnya kayak gimana sih? Gitu. Modelnya kayak bagaimana sih? Model sikapnya kayak apa sih? Model sikapnya, pakaiannya kayak apa sih modelnya? Dia pengen tiru-tiru nih. Sama dengan orang lagi cinta sama pemain bola. Cinta sama pemain bola. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, nomor punggungnya 7, besok dibeli jersey. Saking kepengen aja punya barang samaan namanya. Itu tanda bukti dicinta, disuka sama Ronaldo. Makanya kalau kita ngaku kita cinta sama Rasulullah SAW, tanda buktinya itu apa? Tanda buktinya itu apa? Mesti ada pembuktian. Kita mengaku cinta, kita merasa cinta dengan hal-hal lain yang lain dari Rasulullah, kita mampu membuktikan. Betul. Kalau saya senang sama cinta, saya beli. Bukti saya senang. Saya senang baca kitab, saya beli kitab. Saya suka, saya cinta sama Rasulullah. Yang pertama, banyak baca sholat. Itu buktinya tuh. Yang kedua, apa lagi? Cari tahu. Yang kedua, cari tahu apa yang bisa kita tiru, apa yang bisa kita adopsi, Makanya mungkin saking beratnya bab sholawat, pahalanya pun ganjaran yang Allah bakal berikan ke dia enggak sembarangan. Masya Allah, hebat. Ya, salah satu penjelasan yang sudah dijelasin di minggu yang lalu. Gara-gara urusan sholawat, 4 malaikat besar-besar tua malaikat ini 4 malaikat turun ke bumi demo depan Nabi. Malaikat demo. Yang Jibril bilang, siapa orang pokoknya baca sholawat kepada kamu ya Rasulullah 10 kali pagi hari, 10 kali sore hari. Besok kalau dia di atas Siratul Mustaqim, saya samber dia, saya seberangin dia. Secepat kilat, secepat kilat. Sampai malaikat Israel begitu juga. Jibril, Mikail, Israfil, Ezra, punya apa namanya, punya demo sendiri-sendiri. Yang Mikail begini, yang Israfil yang begini, yang Israfil begini. Masya Allah jadi sholat. Padahal baca sholatnya cuma 10 kali. Cuma 10. Makanya dikatakan dalam hadis selanjutnya, kata Nabi, ingat ya, harapan kita ini semua harapan kita hakikatnya mati pengen masuk surga. Sesibuk-sibuknya kita ngurusin dunia, tetap tuh di dalam benak kita terbesit, ya Allah, kalau mati pengen besok masuk surga. Benar nggak begitu? Sebrengsek-brengseknya orang, nggak ada yang mati mau masuk neraka. Sebrengsek-brengseknya orang. Iblis saking sukanya sama surga, ditendang sama Allah dari surga. Ditendangnya sama Allah Ta'ala dari surga. Dibuang ke neraka sama Allah Ta'ala. Diiyakan, tapi dengan pembuktian beratnya dia keluar dari surga, diminta jaminan dari Allah. Jaminan apa?
Jaminan izin. Jaminan izin Allah Ta'ala kasih izin ke dia buat goda anak cucu Adam dari hari sampai hari kiamat. Oh, jadi engkau mau jadiin surga buat manusia ini, ya Allah. Ya nggak apa-apa. Kalau begitu aneh minta izin, aneh pergi dari surga karena aneh nggak mau sujud sama Adam, nggak mau mengakui kemuliaannya dia. Tapi catatannya satu. Waktu saya keluar dari surga, engkau buang ke neraka, izinkan saya menggoda anak cucu Adam, biar saya punya penuntut, punya teman nanti di neraka. Jadi itu bukti sebrengsek-brengseknya orang gak ada yang mati pengen masuk neraka, gak ada. Ente tanya dah sama. Kalau kenal maling tanya tuh maling, ente kalau mati mau masuk mana? Neraka surga. Walaupun dia sadar menurut dia gak pantas karena amal dia terlalu banyak yang buruk. Tapi apa dikatakan sama baginda Nabi? Kalau pengen masuk surga, Masya Allah. Basyiran ini baik basyiran wa nadhiran. Nabi ini datang sebagai pembawa berita gembira. Plus berita ancaman. Tapi Nabi paling senang nyampein kabar berita gembiranya. Dan harapan Nabi yang paling besar, semua orang yang dapat sesuatu yang disampaikan itu mengikuti kabar, biar semuanya masuk surga. Makanya saya ingat kata guru saya, Umar bin Hafid, tugas kita ini nggak ada lain nggak ada bukan. Selamatin orang sebanyak-banyaknya dari tepi jurang api neraka. Gimana caranya? Kata Habib Umar, kita mondok bukan buat alim-aliman, biar tahu caranya nyelamatin diri kita plus orang-orang lain. Itu dia. Selamatin orang sebanyak-banyaknya dari tepi jurang api neraka. Karena konsepnya seperti ini. Nabi sendiri bilang nggak ada orang ya, yang bersolat kepada beliau tiap hari 1000 kali, lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Barang siapa kata Nabi yang sholawat kepada aku, kepada saya 1000 kali tiap hari, nggak bakal mati dia besok kecuali Allah kabarin dia dengan berita dia dijadikan sama Allah penghuni surga. Coba. Ini konsep. Ngerti ya? Habib, ane minta amalan, Beb. Ane minta wirid yang paling keren, Beb. Ini sholawat. Beb, ane minta biar sakti, Beb. Bener ya, kuat ngamalinnya. Ane nih, begitu didatengin orang kayak itu, ane ngasih amalan sholawat. Beb, ane mau, Beb. Gak mempan dibacok, Beb. Tapi kalau di Israel tetap mempan. Kuat gak ngamalin? Insya Allah, Beb. Sholawat tiap hari 1000 kali. Sholawat tiap hari 1000 kali. Dan di dalam sholawat ini ada rahasia yang orang nggak sadari. Rahasia agung. Rahasia agung yang seandainya orang ini mau tahu dan memahami dengan sanubarinya, dengan hatinya, dia akan menjadi orang yang akan merasakan cukup bangga jadi hamba Allah dari bagian umat Nabi bersama. Apa itu? Kata Nabi, ma min ahadin muslim yusallimu alayya ila raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Ente kita ini coba saya tanya, andaikan salah satu dari kita ini atau enggak setiap dari kita ini dikirim salam sama Pak Presiden, bangga kan? Kenapa, Pak?
Atau ente salam, taruh salamin kok. Misalnya teman ente ada jadi abdi dalamnya presiden, tolong titip salam dong buat Pak Presiden. Tahu-tahu Pak Presiden kirim salam balik begitu. Bagaimana perasaannya? Kata Nabi, tidaklah salah satu dari kalian, tiap-tiap dari kalian orang muslim mengaturkan salam kepadaku, kata Nabi, melainkan Allah kembalikan ruhku ke dalam jasadku sehingga aku akan dapat membalas menjawab salam kalian. Jadi waktu kita baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita baca kayak gitu tanpa kita sadari karena hijab kita terlalu luas, hijab kita terlalu tebal. Terus tebal hijab kita, jadi kita nggak merasa, nggak tahu. Waktu kita baca kayak gitu, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, kita ucapkan hal seperti itu. Nabi jawab itu, waalaikumsalam ya ummati fulan bin fulan, fulan bin fulan. Nanti baca salam. Assalatu wassalamu alaikum ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nabi jawab, waalaikumsalam ya Siraz bin Ahmad. Disebut nama Pak. Makanya dikatakan sepakat para ulama, orang yang banyak menghaturkan sholawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tanpa ia sadari dia telah berbuat bakti sama orang tuanya. Karena waktu Nabi jawabin salam dia dari sholawat, karena waktu sholawat itu dihantarkan kepada Nabi. Kan waktu kita sholawat ke Nabi, malaikat itu bawain rekaman dulu. Ya Rasulullah, ini ada umat kamu nih, fulan bin fulan. Disebut nama bapaknya, nama orang tuanya. Nama orang tuanya disebut. Ya Rasulullah, ini umat kamu fulan bin fulan, ngirimin sholawat buat kamu. Ini salah satu bentuk taat si anak ke orang tua sebenarnya. Ada makna itu terkandung di dalam sholawat. Belum lagi salam. Waktu kita yang menghaturkan salam kepada Nabi, Nabi jawab salam kita plus nama orang tua kita. Waalaikumsalam ya Siraz bin Ahmad. Ini contohnya teman saya. Bisa kurang bangga karena presiden. Andaikan di dunia punya satu pemimpin presiden, pimpinan presiden tertinggi, ada salahnya dia. Gak ada artinya. Siapa? Sehebat-hebatnya presiden cuma membanggakan badhar saja, membanggakan zahir kita saja, yang tampak aja. Oh, gue pernah dikirim salam presiden. Lu sadar tak orang Islam kalau lu baca sholawat sama kirim salam ke Nabi, langsung dijawabin sama Nabi tanpa perantara tuh. Sadar gak tuh? Apa kurang membanggakan itu? Apa hal itu kurang membanggakan? Ente dapat jawaban salam 1 juta kali dari presiden, 1 miliar kali dari presiden. Ente dikirim salam lagi yang presiden. Rumah ente didatangi presiden lagi. Gak ada garansi dari Allah Ta'ala sebelum ente mati, ente bakal dikabarin. Udah jadi, bakal dijadikan sama Allah sebagai calon penghuni surga. Tapi kita sholawat sama Nabi 1000 kali tiap hari, kata Nabi langsung. Beliau katakan, gak bakal mati kecuali Allah udah kabarin ente ahli surga. 1000 kali. Ayo sekian mana bisa terbang? Sekian mana apa yang nggak mempan dibaca? Yang nggak mempan ditembak sekian mana? Kita ini andaikan dikasih tahu tempat kita di surga sama Allah Ta'ala, udah gak nafsu hidup panjang-panjang, lama-lama. Ya Allah kalau bisa mati di hari ini, udah lihat tempatnya. Ikut perang nih orang, gara-gara pakai ilmu kebal, contoh pakai ilmu kebal nih.
ditembak mempan, dipedang kagak kenapa-napa, gak mati-mati, lu kelamaan, tersesa nggak kira-kira? Jalanin hidup seperti apa adanya aja. Yang penting dekat sama Rasulullah beres. Hah? Ayo. Hidup Anda mulia, hati Anda pun mulia. Hidupnya mulia karena dengan Sayyidil Habib Mustafa Muhammad bin Abdullah. Waktu mati mulia dijamin surga sama Allah. Bahkan diceritakan, ini saya bawa satu kitab buat Syawadid, buat satu bukti. Diceritakan, anna hukiya anna rajulan kana ghafilan an sholat ala sayyidina Muhammadin. Diceritakan ada dulu seorang pemuda yang hidupnya ini berimam kelalaian akan sholawat terhadap baginda Nabi. Hari lupa, sholawat lupa. Fara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan fil manam wa lam yaltafit ilaihi. Suatu malam di mimpi ketemu Nabi. Di mimpi ketemu Nabi, tapi Nabi enggak noleh ke dia. Nabi enggak nengok dia. Gimana ceritanya? Coba dibuangin muka sama Nabi. Hah? Coba tanya, kira-kira ente jalan hidup enak nggak tuh, semangat nggak tuh? Pas ente mimpiin Nabi nggak lihat ente? Kita orang tua aja buang muka, kita udah sakit, hati kita, batin kita udah terkoyak-koyak, apalagi Nabi yang buang muka. Mau sekaya apa aja udah kayak enak tuh orang hidupnya. Dunia dari pangkuannya dia nggak enak dia hidupnya. Dan dia mimpi nggak enak. Kalau dia mimpi ditampol temennya sih enak, masih oke lah. Biasa-biasa aja, mungkin bunga tidur lah mimpi Nabi. Yang Nabi SAW bilang di dalam sabdanya, nggak ada iblis, jin apapun yang bisa menyerupai aku. Berarti apa yang kita lihat di dalam mimpi kita soal Nabi itu pasti benar. Itu pasti benar. Lah ini Nabi mimpi ketemu Nabi nggak noleh ke dia. Ente di samping Nabi nggak noleh. Ini baru di dunia nih udah mimpi kayak begitu. Bagaimana di masyarakat ini? Akhirnya saking sedihnya orang, saking bulanannya ini orang, ditanya ke Nabi, ya Rasulullah, ada ya korban. Ya Rasulullah, kenapa engkau tak menoleh kepada saya? Apakah engkau ya Rasulullah marah kepada saya? Apakah engkau marah kepada saya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Lah, saya nggak marah. Saya nggak marah, kata Nabi. Falimalah tambul inaya, kalau begitu kenapa engkau nggak noleh ke saya ya Rasulullah? Engkau nggak lihat saya ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Ini lebih menyedihkan ini. Ente umatnya. Andai kan ente yang mimpi nih. Ente sebelum mimpi ente ngaku, saya umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya umat beliau. Tahu-tahu ente mimpi begitu, terus dijawabin sama Nabi, saya nggak marah. Cuman kata Nabi ini anil amal itu kan, saya nggak kenal sama kamu. Saya nggak kenal sama kamu katanya. Sayangnya saya nggak kenal kepada kamu. Nih ibu-ibu kalau kepengen anaknya dikenal sama Nabi, pecut di rumah biar banyak sholawat ke Nabi. Ibu-ibu, bapak-bapak, pokoknya yang orang tua jangan cuma memikirkan karir anak aja tuh. Karir anak waktunya anak mati nggak bisa dibawa. Jangan yang ada di mindset karir anak di dunia tapi melupakan karir anak di akhirat. Udah gitu jangan pernah berkhayal orang tua bisa nyelamatin anak di akhirat. Yang ada orang tua di surga kalau anaknya nggak selamat, ini orang tua dituntut besok sama dia anak.
Anak kamu, harta kamu, istri kamu, semuanya itu fitnah. Fitnah paling besar buat kamu itu. Ya Allah, saya nggak diajarin apa-apa ya Allah. Saya nggak diajarin ini sama orang tua saya nggak diajarin itu. Ini orang tuanya lagi ajib di surga. Ini orang tua hidupnya di dunia banting tulang buat anaknya. Bagaimana ceritanya nih anak karirnya bagus, hidupnya masya Allah. Lewat belakang, jangan situ ini orang tua semua. Tak akhirta warok. Ini orang tua lagi ajib di surga, akhirnya ditarik sama Allah Ta'ala. Gara-gara anak bilang kayak, ya Allah doain orang tua saya di surga. Nggak ada main perasaan di surga, mainnya kebenaran. Doain, dia nggak pernah ngajarin apa-apa ke saya. Kok enak aja dia mau enak-enakan di surga. Dengan amal ibadahnya sendiri yang dia nggak pernah ngajarin saya. Akhirnya apa? Ini anak-anak anak yang sekarang kita kesiangi, yang sekarang kita rawat, masya Allah. Jadi musuh di akhirat. Ditariknya, mau ditukar tempatnya anak masuk surga, dia orang tua masuk neraka. Mau begitu. Karir dunia bagus, tapi lebih bagus lagi pikir karir akhirat ini kita punya anak. Anda mendingan Anda ajarin anak-anda jihad di dunia, jihad banyak sholawat, deketin diri sama Allah, taklim banyak daripada Anda besok di akhirat jihad sama Anda. Cari hati. Ini nggak main-main. Ini nggak main-main. Ini nggak main-main. Perihal ini nggak main-main. Anda mau sakti lagi nggak ada urusannya. Nggak ada hebat-hebatnya. Anda sakti bisa ngobatin orang, bisa ini, bisa itu, bisa terbang dan lain-lain sebagainya. Hah? Tapi Nabi nggak kenal sama kita. Nabi nggak kenal sama kita. Apa hebatnya? Ada hebat-hebatnya. Ada hebat-hebatnya. Sama sekali nggak ada hebat-hebat. Kalau udah dijawab kayak gitu sama Nabi, ini anilah, karena sesungguhnya aku nggak kenal sama kamu. Ngomong apa? Dijawab lagi sama ini orang akhirnya. Kaifalah ta'rifuni ya Rasulullah? Bagaimana mungkin kau nggak kenal kepada aku ya Rasulullah? Wa ana rajulun min ummatik. Sedangkan aku ini sama seseorang dari umatku ya Rasulullah. Wa qad rawa al ulama annaka arafu bi ummatika min al walida bil walad. Dan bukannya para ulama-ulamanya kamu ya Rasulullah telah menjelaskan, mengatakan kepada kita orang bahwasanya engkau ini orang yang paling kenal kepada umatnya melebihi ibu bapaknya sendiri. Rasulullah ini lebih kenal kepada kita melebihi pengetahuan, pengenalan ibu bapak kita ke diri kita sendiri. Bahkan Rasulullah lebih tahu kita ke atasnya. Rasulullah lebih tahu kita ke bawah, keturunan kita lebih tahu. Bagaimana mungkin ya Rasulullah kau akan benar? Apa kata Nabi? Setiku. Apa yang diucapkan sama ulama-ulama? Betul itu kata Nabi. Tapi tetap Nabi katakan, walakin nakalat tadkurni bis sholat. Tapi kau tak pernah buat aku ingat kepada kamu dengan sholat. Bahasa kasarnya, lu nggak pernah ingetin gue pakai sholat, jadi gue lupa. Enak nanti gitu ya. Wa inna ma'arifati bi ummati bi qadri sholatihim alayya. Nah, kamu perlu tahu kadar kenal enggaknya aku kepada umatku itu sesuai dengan kadar banyaknya sholawat. Semakin banyak sholawat dia kepada aku, semakin kenal aku kepada dia. Makanya nanti di urut hadis, di urutan hadis yang agak-agak akhir itu kesanaan lagi ada tuh hadis yang berbunyi aqrabukum minni manzilatan yaumil qiyamah aktsarukum alayya shalah.
Nanti di hari kiamat dari kita semua yang kumpul di sini plus yang gak kumpul di sini, yang punya kedudukan paling dekat sama Nabi yang paling banyak baca sholawat di Nabi. Jadi semakin kita banyak baca sholawat, besok di mahsyar ketika dibangkitkan udah dekat sama Nabi, enak nggak pakai repot-repot kayak yang lain daripada ribet-ribet nyari syafaat. Gitor ke Nabi Adam, gitor ke Nabi nggak pakai repot gitu. Karena kita bangkit udah dekat Nabi Muhammad. Jadi kan repot. Jadi kalau masih mengintar-intar juga sih di mahsyar, ya itu terserah itu orang. Ada yang kelas aja, karena cuma nyampe. Ya, kalau masih mau repot-repot juga, boleh di dunia susah, di mahsyar susah juga. Ya Allah. Di mahsyar udah nyari syafaat, matahari ini meninggal di atas kepala. Bayangin. Gimana sih? Kita ini matahari di dunia ini dia lagi panas-panas ya. Matahari sampai ada bahasan neraka bocor, bayang. Neraka bocor. Ini matahari kayak begini aja orang yang gojek udah rada malas mau keluar tengah hari. Nah, kemarin ada hadir bom Solo nih, kelar maulid dohor. Ada capek kaki nggak kuat dipakai jalan jauh. Dari lewatin alun-alun itu mau ke depan jalan besar itu mau ke tempat parkiran mobil kabahannya itu agak lumayan jauh. Datangnya sih oke pagi masih. Terus siang udah capek jalan depan nggak kuat. Wah ada becak. Dipanggil Pak becak Pak depan nggak kuat capek panas gitu dia. Padahal di Solo panasnya nggak kayak di Bali. Itu juga nggak kuat bayangnya. Dan ini masih ada umat Nabi masih mau susah-susahan di mahsyar. Yang pengen enak, nggak pengen susah, nggak pengen repot di mahsyar, sono kemari, warawiri sono sini nyari pertolongan, banyakin baca sholawat dari sekarang. Itu resepnya. Banyakin baca sholawat. Ingat agro hukum ini mansilat dan yomal kiamat. Kamu kembali sholat. Kata tadi. Pokoknya orang yang paling dekat besok dari kiamat, dengan saya kata Nabi, kedudukannya dengan saya, yang paling banyak di antara kalian baca sholawat kepada saya. Kurang sakti atau coba? Ini amalan sholawat nih jam nih lu dengerin. Ya, ini amalan sholawat lebih hebat daripada amalan yang lu pernah dapetin dari siapa aja dan semuanya. Allah tuh amalan yang siapa-siapa kasih itu. Sholawatnya, aziz, azim, agung, mulia, bermartabat, semuanya. Di atas sakti itu kalau ada bahasa di atas sakti itu udah sholawat itu. Itu bakal hebat nanti. Dari sebelum mati udah hebat. Kemarin Anda dengar waktu hadir baru Solo, Anda dengar manajibnya Habib Ali Habsyi ini Sahibul Maulid Sibul Duror. Di sini baca Maulid Sibul Duror kan? Jarang. Ada yang ulama yang baca Sibul Duror berarti tahu kan meninggalkan Maulid Habib Ali Habsyi. Itu Habib Ali Habsyi satu hari nggak pernah kurang dari 25.000 kali sholawatnya Nabi. Tiap hari nggak bisa kurang dari 25.000. Kalau sholi malam nggak kurang dari 4. Kalau sholi ini sholat duha, sholat akhir, sholat sunnah begitu, nggak kurang dari 4 juz baca Quran. Satu hari lebih dari 5 kali menghafal Quran. Salawatnya 25.000 kali amalnya. Itu baru orang sakti. Ada orang sekarang bujuk-bujuk mujahadahnya dikit, cari wiridan yang bisa bikin sakti. Lu mau apa? Menjadi apa? Mujahadah itu sama beliau itu ada sujud bukunya. Pakai masuk-masukan sakti lagi. Lu mau bisa terbang deh, mau pakai ilmu kontak batin deh, apa kalau Israel udah mau nyabut nyawa nggak bisa tuh kontak batin lagi di situ kan? Bang, nggak bisa pakai tenaga dalam. Lu mau terbang ya, di Israel tinggal manggil doang, dikumpulin tuh roh, lengser langsung roh. Saya pernah baca kitab-kitab Imam Suyuti. Pernah ada yang tanya kepada beliau, caranya gimana sih malaikat Israel kalau menyebut orang sampai datang ke rumah orang, sedangkan di dunia ini yang mati bukan satu orang dalam satu hari, banyak
Oh banyak bang Israel mau nyambut nyawa. Nah malaikat Israel itu kalau menyambut nyawa orang tinggal dipanggil doang ini orang satu-satu. Rohnya itu kumpul dalam satu wadah. Selesai gitu. Jadi mau lari ke ujung dunia, mau terbang kemana, mau terbang ke planet Namek lagi tuh yang di dalam Dragon Ball. Gak bakal selamat. Ngerti? Udah gak ada amalan yang udah intinya kita bakal mati. Kita bakal mati. Perbendaharaan jimat yang paling hebat buat nggak ngadepin mati. Banyak yang selawat itu paling gampang pelan. Walaupun banyak nih besok nih di kitab ini nih banyak amalan-amalan lain. Tapi cuma satu ibadah buat aneh menurut aneh pribadi. Insya Allah yang lain pun kayak gitu. Ulama yang lain pun begitu. Amalan yang paling nikmat di amalnya cuma selawat. Cuma selawat ke Nabi. Ngamalin gampang, gak ribet, udah pasti diterima. Ini ibadah satu diterima. Jaminannya banyak, garansinya top, jaminannya banyak, gak bakal dapetin di mana-mana udah. Mau ngamalin ini, lihat itu, amalan itu bagus amalan. Cuman nggak ada yang selawat. Top. Kalau boleh gini, nuntut ilmu lain cerita, wajib hukumnya. Kalau selawat kan wajib seumur hidup, berbeda pendapat 4 mazhab. Yang penting 1 kali. Seumur hidup itu pernah selawat 1 kali. Setelahnya itu sunnah. Setelahnya pembuktian cinta kita kepada Rasulullah. Pak, lanjut cerita. Akhirnya ini orang waktu dijawabin kayak gitu ke Nabi, bangun dia, nangis. Di mimpi nangis waktu bangun air matanya masih ada tangis. Waktu dia bangun langsung dibuat satu komitmen. Aujaba ala nafsihi an yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla yaumin mi'ata marrah. Diwajibin dirinya buat sholat ke Nabi 100 kali. Pokoknya gue wajibin diri gue tiap hari ngirimin sholawat kepada Nabi 100 kali hadirin. 100 kali nggak lebih dari itu diwajibin diri. Dia malah Nabi tiap hari 100. Gak lama gila kita ketemu Nabi. Belum dia nyapa Nabi duluan yang nyapa dia. Apa kata Nabi? Sekarang aku kenal kepada kamu, wa asyfa' dan aku janji bakal kasih syafaat kepada kamu besok, kata Nabi. 100 sehari 100, nggak lebih dari 100, nggak lebih dari cepet ya kata Nabi. Ayo tanya nih diri masing-masing setelah ini. Siapa yang siap bikin komitmen sama Nabi, kontrak sama Nabi? Ya Rasulullah, saya bikin kontrak. Pokoknya saya tiap hari kontak engkau ya Rasulullah 1 hari 100 kali. Bikin appointment, bikin perjanjian sama Nabi. Ya Rasulullah, saya nggak kurang dari 50 kali mungkin tiap hari sholawat kepada kamu. Ini 100 kali di luar demonya malaikat 4 tadi. Ini di luar demonstrasi yang dijanjikan sama 4 malaikat tadi. Luar ini lain. 100 kali diwajibin, bacanya 1000 kali gimana apa? Buat apa itu? Gak bakal meninggal ente kecuali udah Allah ngabarin ente bakal jadi penghuni surga. Dari kasih lihat level itu tempat itu di sana. Udah ente di barzah enak aman. Orang soleh di dalam barzah itu kayak tidur aja. Tidur mimpi indah enak, nggak berasa tuh ratusan ribu tahun. Tahu-tahu bangun mahsyar. Matinya enak, dikuburnya enak, bangkitnya enak. Ya, datang ke Nabi itu. Masya Allah, ke Nabi. Yang lain kita lihat. Kita jangan. Nah, udah tahu konsepnya seperti itu dan udah tahu juga konsepnya guru kita, apa hubungan kita kayak gimana, kasih tahu sama orang-orang dekat kita. Orang-orang dekat kita siapa? Anak, istri, suami, kasih tahu.
Tadi ngaji kayak gini Pak, bab sholawat. Tadi ngaji bab sholawat gini. Nah, tadi ngaji bab sholawat begini Bu. Ayo kita amalin bareng-bareng biar besok di akhirat kita nggak bisa-bisa. Jangan sampai saya pas di mahsyar dekat sama Nabi, saya nyaksiin anak istri saya lagi pada muter-muter nih kemana-mana, lagi susah-susahan. Sedangkan di situ ini ada Allah. Dan ini sama Allah. Kalau ada cerita nolong, ntar kita melihat anak kita mencebur kalinya bukan isi air lagi. Kita mulai istri kita mencebur kali lagi, kali neraka. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, bisa diem doang. Kalau mau kesian dari sekarang. Jangan ntar telat kesiannya di masyarakat, nggak berlaku. Nggak berlaku. Makanya di sini dijelaskan sama Imam Al-Ghazali, maksud garansi dari Nabi itu li'annahu sara muhibban li Rasulillah. Karena udah dapat stempel, dia udah menjadi orang yang muhibbin benar kepada Nabi. Muhibbin dia ke Rasulullah. Cinta Nabi benar dia. Diberani bikin appointment, diberani bikin kontrak, bayangin. Ada kurang-kurangnya tuh. Siapnya tuh baca sholawat banyak. Kalau amalan ada ruginya, inti kamu ngajarin apa? Ini kalau kata kalau kata pribadi, misalnya ada orang nawarin kerja, nanti itu ngapainnya? Itu lebih takut, lebih condong kepada ruginya. Saya takut rugi. Itu nggak jalanin nggak apa-apa. Kalau spekulasi yang lebih rugi nggak apa-apa. Tapi kalau spekulasinya untung semua, banyakan untungnya daripada rugi. Apalagi untung semua nggak ada ruginya. Oh jangan wajib nih. Enak nih kerjain beginian doang, kagak ada ruginya, nggak ketemu rugi ente nggak ketemu rugi. Ente kerja apa aja semuanya, nggak ada cerita yang ada ruginya. Ada ruginya, walaupun minim, tetap ada cerita ruginya tuh. Bukannya bikin kontrakan nih 20 pintu, enak yang diuncang-uncang kaki. Tapi kalau pas lagi nggak ada yang bisa bayar, rugi juga itu di situ. Mungkin kemarin pas lagi nggak ada duit, pinjam tetangga dulu, pinjam sanak famili dulu, ntar kalau orang bayar kontrakan gue bayar. Tahu-tahu meleset, rugi itu. Yang pertama rugi mau mulut kotor, karena udah ngebuka mulut mau pinjam duit sama orang, benar nggak? Yang kedua, ucapan kita akhirnya ada sedikit enggaknya itu, sedikit banyaknya. Berapa persentasinya tuh kepercayaan anak orang tuh udah mulai berkurang. Kepercayaan di diri orang. Yang tadinya orang percaya sama kita, gara-gara meleset. Karena mungkin orang nggak melihat memang kondisinya. Jadi nggak ada cerita enak tuh selama di dunia itu usaha senak apapun ada rugi. Tapi kalau dia cerita ke Rasulullah nggak ada cerita ruginya. Nggak ada cerita ruginya. Nggak ada cerita ruginya. Apapun yang kamu buang, kamu korbankan buat Nabi, nggak ada cerita ruginya. Nabi langsung yang garansi, Nabi langsung yang jamin, Nabi langsung yang ganti nanti. Kurang apa ini amal? Saya kalau bahas bab sholawat ini kuat lama-lama. Ini udah mau hampir sejam. 44 menit. Iya, udah mau hampir sejam. Sejam kan berapa? 60 menit. Ini tinggal 20 menit ya per sejam. Saya mau lanjut lagi. Apa yang tadi 12 menit juga buat yang bahas sholawat. Karena nggak ada matinya, enak nih pembahasan tema ini nggak ada matinya, nggak mati gaya gitu. Iya aja, masya Allah. Kalau bahas masalah rezeki, bahas masalah kan ada matinya, ada stagmatnya. Seperti yang dikatakan sama Abdullah Hamdan, rezeki yang sudah ditetapkan buat kamu pasti sampai kepada kamu. Kalau rezeki yang Allah tetapkan buat orang lain gak bakal sampai ke ente, nyampe ke orang lain. Intinya begitu. Bahas rezeki intinya sih. Tapi bahas masalah sholawat, nyambung ke cinta, nyambung ke ikutin Nabi,
Masuk entah ayat itu untuk tuhibbun Allah, ada cerita ini masuk aja semuanya masuk. Bab rezeki masuk, bab maut masuk, apa aja masuk. Makanya saya kuat bahas berhari-hari lagi kita bahas ini saya kuat. Senang saya. Orang amalan paling enak ini dong janji, paling enak ini. Makanya dikatakan sama Nabi, apa namanya? Barang siapa yang lupa manasya sholat alayya, barang siapa yang lupa bersolawat ke atasku kata Nabi, faqad akhta'a tariqal jannah. Maka sesungguhnya dia lagi lupa jalan surga, lagi nyasar jalannya. Lah orang jalan surga pakai sholat paling gampang. Dia nggak baca sholawat tuh hari, mulutnya sepi, kering dari sholawat, lagi lupa di jalannya kata Nabi. Nabi loh yang ngomong. Lo di hari baca sholawat nggak? Baca nggak? Jujur? Belum. Lagi sesat jalannya, lagi salah jalan tuh. Jalan ke surga itu lagi putus nih hari, berarti dia lagi menuju ke neraka tuh tadi itu. Hati-hati tuh. Yang ngomong bukan saya, Nabi, enak kan? Enak. Jeblangin orang paling enak pakai batu sholat, paling enak. Udah pasti salahnya banyak tuh orang. Kelihatan sholatnya banyak banget. Enak banget tuh. Dosanya kelihatan langsung. Inklusi semua isinya kalau kata Bang Siras. Jadi kalau di barat batu cincin tuh dalamnya kotor tuh. Banyak kotoran inklusi. Dosanya banyak kelihatan. Iya. Enak kan tuh. Baca sholawat kan tadi? Baca rumah enak, barusan pas ingat saya biasa. Tengil. Tengil, ngece deh pada. Barusan gitu, masih iya. Muji Nabi deh. Tadi pagi? Agak. Nah, salah juga lu jangan tadi pagi. Pada baru kabupaten hari. Sama Fitrah sama. Semagom. Iya. Tapi kalau urusan keuangan, saya lagi semagom sama Ipan. Bercanda nih. Dasar. Ajib, Masya Allah. Jadi ingat tuh, siapa yang lupa sholawat ke Nabi, tandanya dia lagi salah jalan kemana? Ke surga. Berarti dia lagi jalan kemana? Hati-hati. Berarti kalau mati bahaya. Lupa anaknya. Bahaya benar. Yang hari si anak itu nggak bakti nih, pura-pura berarti. Nggak bakti. Loh anak-anak begitu di rumah ente kalau lupa sholawat berarti dia lupa bakti sama mama. Ente bohong ente terpaksa berarti di sini bantuin mama, bantuin aneh tuh terpaksa. Nggak ikhlas gitu. Nggak ikhlas. Karena orang tua kan sultan. Dia nggak karyawan pertama di rumah tuh anak. Anak tukang nyodorin nama orang tua ke Rasulullah. Kita yang duduk bincang-bincang anak sholat. Kalau kita di bawah keren. Nabi dia. Itu pengabdian yang lebih hebat itu. Dari pengabdian yang lain hebat itu. Kalau anak ngabdi ke kita to'at, nggak kurang ajar, nggak ngomong kufrin, wala pahalanya cuma ke dia doang, benar nggak? Cuma anak doang, benar nggak? Tapi kalau dibaca sholawat, pahalanya dia dapat, orang tuanya dapat juga. Orang tuanya dapat. Jadi biar bisa bedain para anak nih. Kalau ente nolongin, ente tolong beliin emak nih, gula ke warung, ente jangan, ente pahala buat diri ente. Tapi waktu ente sholawat, waktu ente salam ke Nabi SAW, orang tua ente pun dapat pahala dari kebaikan ente. Paham? Wallahu a'lam bishawab, karena jam sudah menunjukkan jam 9 lewat 1 menit. 1 menit wajib, 1 menit kalau di handphone. Kurang bib. Hah? Kurang 2 menit. Oh 2 menit kurang ya? Iya benar. Aneh kebayang tadi. Enggak korupsi ya tapi kan? Enggak korupsi. Enggak. Wallahu a'lam bishawab. Siap nggak bikin appointment ke Nabi? Ngomong ya Rasulullah, saya pokoknya mau teleponan sama engkau ya Rasulullah 1 hari 100 kali ya Rasulullah. Telepon pakai handphone, pakai pulsa.
Kalau pulsa nggak pakai duit. Berapa kali terserah ente semampunya. Tapi istiqomah jangan nggak gitu karena udah niat tuh. Pokoknya minimal saya 100 kali Rasulullah. Udah 100 kali baca, jangan diganggu sama orang. Jangan ngobrol, gue lagi nelfon sama Rasulullah. Ngapain lu telepon gue? Ngapain lu gangguin gue? Gue lagi ngobrol dengan Nabi. Manusia seperti ini yang lahir membawa banyak wasilah yang patut kita cintai dengan sehebat-hebatnya cinta. Bayangin, ente buat baik kan? Buat baik kan? Ente dapat pahala sebenarnya kan nggak bisa jamin apa-apa. Tapi oke ente buat baik ke Nabi, nggak perlu pakai apa-apa, baru lewat sholawatnya doang nih, baru lewat sholawatnya doang, udah dijamin-jamin sama Nabi. Udah dijamin-jamin, udah dikasih garansi. Lah kalau ente sebut namanya, ya Habib Ali 100 kali tiap hari, nggak bisa. Besok ada kasih syafaat ente dari kiamat, nggak bisa begitu. Pokoknya tenang aja terus ente sebut nama Anda 10 kali pagi, 10 kali sore, malaikat 4 malaikat turun gitu, nggak mungkin juga. Tapi begitu ente selawat sama Nabi 100 kali, malaikat tukang hitung hujan. Waktu Nabi Mi'raj ketemu malaikat tukang hitung hujan. Hujan dihitung berapa tetes? Dibayangin yang turun ke bumi. Bisa hitung. Ditanya sama Nabi, ada nggak yang tidak bisa hitung? Nabi keren juga nih. Ada nggak yang tidak bisa hitung? Ada Rasulullah. Pahalanya orang yang selawat kepada kamu saya kira masih hitung. Susah hitungnya. Kalkulator malaikat rusak. Bayangin, kalkulator malaikat rusak hitungin pahala selawatnya orang. Itu dong, dia langsung mati akhir. Makanya kata Nabi, kalau orang selawatnya udah khusyuk, hadir hatinya, dia beranggupan Nabi ada di depan dia, waktu dibaca selawat, gak ada yang tahu dah pahalanya kecuali cuma Allah doang. Sekelas Nabi aja gak tahu. Udah yang tahu cuma Allah deh. Jangan nanya ke saya, karena saya gak tahu. Kalau yang dalam keadaan gak khusyuk, pahalanya disebutin. Ini selawat ini pahala-pahala yang disebutin nih, yang disebutin semua, kita selawat dalam keadaan gak khusyuk. 1000 kali gak khusyuk. Kalau 1000 kali khusyuk, nggak dijelasin sama Nabi. Tanya Tuhan ente aja datang. Pokoknya ente mati dapat door prize dah. Yuk kalau khusyuk tuh, kalau khusyuk baca selawat hatta 2-3 kali, hatta 10 kali dibaca khusyuk tapi door prize entar dapat waktu dia tutup mata. Waktu tutup mata tuh door prize-nya ada. Ini pahala amalan apa yang saya perbuat? Banyak orang di kuburan bingung. Di akhirat banyak orang bingung. Ya Allah ini buat saya cuma ini saya nih amalan yang mana yang saya amalin sedikit. Orang banyak nggak tahu. Banyak. Gue minta masalah gara-gara sholat kamu banyak nggak tahu betul-betul pres. Pemenang undian deh. Masya Allah. Kalau kita sekarang kan lagi menang undian itu saya ceritain kelihatan. Kelihatan kalau orang kamu itu kelihatan jalan, sendalnya di seret-seret. Jadi kan kata orang diukur-ukurin. Oh ini aja dari kaca naku. Ini dari orang buka di Jawa lah orang yang susah. Jalan sendal seret-seret, tuh bayangin. Bayangin, karena orang diukur-ukurin, dicalokin, dia lagi ngambil duit. Susah banget kayak gitu. Ngurus-ngurusin tanah, ngurusin ini, ngurusin itu. Nganterin kreditan ke masjid, itu. Ya. Paham ya? Wallahu. Ibu-ibu, ingatin anaknya buat sholawat ke Nabi. Jangan sholat doang, sholawatnya juga. Di saat kita kecut karena kita buat taat dalam sholat, jaga sholat 5 waktu, kecut juga buat banyak sholawat. Karena kita semua termasuk saya tahu sholat barokahnya 1000 sholawat. Benar nggak begitu? Kita tahu sholawat berkahnya 1000 sholat barokahnya Nabi. Saking nggak bisanya tuh sholawat ditiadakan dalam hari sampai Allah taruh tuh sholawat di dalam sholat. Benar nggak? Ada apa dengan sholawat? Bukan ada apa dengan cinta, ada apa dengan sholat? Saking nggak bisa dipisah itu sholawat. Sampai Allah taruh sholawat di dalam sholat.
Orang sholat dia nggak gerak-gerak, dia nggak untuk, dia nggak makan, sah nggak sholatnya? Sah sholatnya. Pas di akhir waktu tahiyat dia nggak baca sholawat Nabi, sah nggak sholatnya? Biar katanya dia nggak gerak-gerak, biar katanya dia sholat kayak patung, rapi bener, kayak Habib Mohsen bin Muhammad Al-Attas, Sahibul Keramat Jati. Itu orang yang disifatin kalau sholat kayak yang listrik, gak ada gerakan badannya sama sekali. Gak, masya Allah, kayak singa. Diam kayak patung. Orang-orang begini-begini nih. Gak ada begitu. Sholat aja. Kok sholatnya kayak Habib Mohsen tapi gak baca sholawat lagi. Di dalam sholat gak ada sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Batal sholat. Langsung Allah hukumin batal, nggak sah. Udah pasti nggak sahnya. Mendingan lu gerak-gerak daripada nggak sholat kan tadi. Mendingan gerak-gerak deh. Kok mendingan gerak-gerak deh? Iya, karena di dalam madhab yang lain urusan gerak-gerak itu ada yang bilang nggak batal dengan sifat-sifat tertentu tadi. Di dalam madhab Syafi'i juga ada gerak boleh, yang penting jangan kontinu. Baru lagi, nggak ada jedanya. Ngerti kan? Tapi nggak baca sholawat sedikit nih, nggak baca sholawat langsung salam, nggak diterima. Mesti ada sholawat. Jadi judulnya apa? Ada apa dengan sholawat? Ceritanya banyak tuh. Kan setelah ada apa dengan sholawat tanda tanya. Itu jawabannya panjang, nggak kelar-kelar tuh dibahas. Intinya apa? Cerita tentang kisah percintaan kita dengan Allah dan Nabi dan semua ada di situ. Ada kisah percintaannya Allah Rasulullah dengan Allah Taala yang jadi pintu wasilah kita berhubungan dengan Allah Taala. Panjang begitu. Ya, siap baca selawat? Siap. Allahu a'lam bishawab. 9 menit.